Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mela Nurdiali SE MAKSIA BKP, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Saya, Satria Wibisono, dengan NIM akhir 057, dibersamai oleh dua rekan saya, Anugrah Dwi Putra dengan NIM akhir 138, dan juga Elni Erlina dengan NIM akhir 001. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan Project Based Learning Akuntansi Pajak dengan judul Rancangan Perusahaan Kena Pajak dan Perencanaan Pajak PT Bumi Air Tawar Bergelombang. Kami dari kelompok 1 kelas C Praktikum 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Elni, dipersilakan. Oke, selanjutnya latar belakang untuk pajak ini merupakan kewajiban yang dapat mengurangi arus kas dan laba perusahaan sehingga diperlukan strategi untuk mengelola beban pajak secara efisien. Untuk dalam konteks kasus PT Bumi Air Tawar Bergelombang ini yang memiliki omset 4,8 miliar sehingga perlu adanya penerapan strategi perencanaan pajak yang optimal guna mendukung efisiensi keuangan dan keberlanjutan usahanya. Untuk tujuan atas rumusan masalah dari perencanaan pajak PT Bumi Air Tawar Bergelombang ini, yang pertama untuk mengetahui kondisi perpajakan perusahaan sebelum tax planning, yang kedua mengidentifikasi strategi tax planning yang legal dan optimal, lalu yang ketiga mengatur potensi penghematan pajak setelah tax planning, dan yang keempat menentukan perencanaan PPh satu, PPh badan dan PPN yang optimal. Selanjutnya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang pertama pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta meningkatkan kemampuan rakyat sehingga untuk pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, untuk manajemen pajak ini merupakan upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan yang efektif dan sesuai dengan peraturan. Nah, untuk tax planning ini yang legal, ini perusahaan dapat menghemat beban pajak dan peningkatan efisiensi keuangan. Nah, untuk sedangkan tax evasion ini merupakan tindakan yang ilegal yang melanggar ketentuan perpajakan. Untuk selanjutnya, tax planning ini merupakan perencanaan pajak secara legal untuk mengoptimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk strategi ini mencakup optimalisasi dari PPh Badan, PPh satu dan PPN guna untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan. Lalu untuk pajak penghasilan badan ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan dalam 1 tahun pajak. Untuk badan sebagai subjek pajak dalam negeri memiliki kewajiban pajak sejak berdiri atau berkedudukan di Indonesia. Boleh di next? Selanjutnya, untuk tarif PPh Badan, untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak. Jika peredaran bruto lebih besar dari 4,8 miliar, sehingga tarif PPh Badan yang dikenakan adalah 50% dan tarif normal adalah 22% atas penghasilan kena pajak PKP. Untuk peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar ini pengenaan pajak dilakukan secara proporsional yaitu 50% tarif 22% untuk PKP yang mendapatkan fasilitas dan tarif optimal 22% untuk PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Untuk fasilitas PPh pasal 31E ini memberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 22% bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan omset sampai 50 miliar per tahun. Sesuai dengan Undang-Undang HPP, untuk fasilitas ini diberikan otomatis melalui SPT tahunan tanpa permohonan khusus dengan pengenaan secara proporsional berdasarkan besaran dari peredaran bruto. Untuk pajak penghasilan pasal 21 ini pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan seperti gaji, upah, dan tunjangan. Untuk sejak 2024 perhitungannya ini menggunakan tarif efektif rata-rata atau tarif TER. Ini yang membuat pemotongan bulanan lebih sederhana dan stabil dengan total pajak tahunan tanpa seperti aturan sebelumnya. Lalu untuk metode gross, net, dan gross up, untuk metode gross adalah pajak yang ditanggung karyawan melalui pemotongan gaji sehingga take home pay ini berkurang.
Untuk metode net adalah pajak yang ditanggung perusahaan, namun saat ini perlakuannya hampir setara dengan gross up sesuai dengan PMK 66 tahun 2023. Untuk metode gross up adalah perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 terutang sehingga menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau deductible bagi perusahaan yang lebih efisien dalam tax planning. Boleh di next? Selanjutnya untuk pajak pertambahan nilai atau PPN ini dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang pemungutannya menggunakan mekanisme pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan sehingga PPN yang disetor adalah selisihnya. Sistem ini membuat PPN bersifat netral dalam rantai produksi dan distribusi. Untuk PPN masukan dan PPN keluaran, untuk pajak keluaran atau PK adalah PPN yang dipungut saat penjualan, sedangkan pajak masukan atau PM adalah PPN atas pembelian untuk usaha. Untuk PPN terutang dihitung dari selisih PK dan PM, namun tidak semua PM itu dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lalu untuk kapitalisasi PPN masukan, ini pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha dan dapat dibuktikan telah dibayar. Untuk jika terkait perolehan aset atau biaya jangka panjang, maka harus dikapitalisasi ke nilai aset dan dibebankan melalui penyusutan atau nilai dari amortisasi, bukan dikreditkan langsung sebagai pajak. Lalu untuk pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah berdasarkan Undang-Undang HKPD. Untuk pajak daerah ini dibagi menjadi pajak provinsi seperti PKB, BPNKB, PBBKB, dan lainnya, serta pajak kabupaten atau kota seperti PBB P2, BPHTB, dan PBJT. Boleh di next? Untuk PBBP 2 ini pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan PBBP 2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Subjek pajaknya adalah pihak yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan dengan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 0,5%. Lalu untuk pajak kendaraan bermotor ini atau PKB adalah pajak daerah atau provinsi atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti motor, mobil, bus, dan truk yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi. Nah, untuk PKB ini umumnya dikenakan pada kendaraan pribadi maupun kendaraan usaha. Lalu untuk pajak air dan permukaan atau PAP adalah pajak daerah provinsi atas pengembalian atau pemanfaatan air permukaan oleh orang pribadi maupun badan. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, beberapa penggunaan seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat, perikanan perikanan rakyat, dan keperluan keagamaan dikecualikan dari objek pajak. Nah, untuk penerimaan PAP ini juga dibagi antara provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan proporsi tertentu. Lalu untuk laporan laba rugi ini untuk konsep yang komersial ini disusun berdasarkan PSAK atau IFRS untuk memberikan informasi kinerja perusahaan kepada pihak eksternal. Nah, untuk sedangkan laporan keuangan fiskal ini disusun berdasarkan aturan pajak untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan menghindari sanksi ataupun menjadi dasar pemeriksaan pajak. Boleh di next? Selanjutnya untuk efisiensi pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar melalui perencanaan yang sah sesuai undang-undang. Lalu untuk manfaat dari tax planning ini mencakup penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisiensikan. Lalu yang kedua, mengatur aliran kas karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Lalu yang ketiga ini menentukan waktu pembayaran sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi. Lalu yang keempat, membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Boleh next? Oke, selanjutnya ini untuk gambaran umum perusahaan. Untuk profil perusahaan ini bernama PT Bumi Air Tawar Bergelombang yang berlokasi di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan
Cijambe, Subang, Jawa Barat. Untuk fokus kegiatannya adalah pembenihan dan produksi ikan air tawar. Untuk omsetnya dihitung sekitar 8,7 miliar per tahun. Untuk statusnya adalah pengusaha kena pajak. Untuk kantor pajak yang tercatat adalah KPP Pratama Subang. Untuk marketnya dengan konsep B2B dan B2C. Untuk komoditasnya mencakup ikan air tawar segar seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Boleh di next? Oke, berikut merupakan struktur organisasi PT Bumi Air Tawar Bergelombang ini. Untuk produksi ini terdiri dari manajer operasional produksi yang bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya ikan dari persiapan kolam, penebaran benih, pemeliharaan, pengendalian kualitas air hingga proses panen. Untuk manajer operasional produksi ini dibantu oleh supervisor kolam budidaya dan teknisi dan maintenance, serta pekerjaan produksi atau kolam yang menjadi tenaga kerja utama perusahaan. Untuk kegiatan yang non-produksinya, ini terdiri dari manajer keuangan dan pajak, lalu terdiri dari manajer pemasaran dan penjualan, lalu ada juga manajer SDM dan umum. Boleh di next? Untuk gambaran umum perusahaan ini, untuk siklus kegiatannya adalah yang pertama persiapan kolam budidaya, yang kedua adalah penebaran benih ikan, lalu yang ketiga pemeliharaan dan pembesaran ikan, yang keempat adalah pemantauan pertumbuhan dari ikan itu, lalu yang kelima pemanenan ikan, lalu yang keenam adalah distribusi dan pemasaran dengan konsep B2B atau business to business ataupun business ke consumers. Boleh di next? Oke, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk gambaran operan sendiri dengan sumber pendapatan yang berasal dari penjualan ikan air tawar, yaitu dari nila, emas, lele, dan juga gurame, dengan total omset mencapai 8,7 miliar per tahun, dengan target pasar yaitu dari pengumpul, pasar tradisional, dan juga bisnis kuliner. Selanjutnya untuk faktor yang menentukan pendapatan sendiri ini mulai dari volume produksi, tingkat keberhasilan panen, fluktuasi pasar, hingga efisiensi dan sistem distribusi pada pemasarannya. Dan kemudian untuk pendapatan sendiri ini berasal dari ikan air tawar segar senilai 8,7 miliar, di mana untuk pendapatannya itu tidak ada. Jadi semuanya itu pure dari penjualan ikan saja. Boleh next. Baik, selanjutnya untuk analisis pendapatan perusahaan, di mana untuk pendapatan sendiri ini pure dari penjualan ikan air tawar segar aja, dan total realisasi pendapatannya ini itu ada di 8,7 miliar rupiah. Boleh di next. Selanjutnya untuk dari analisis HPP, beban dan juga biaya perusahaan, di mana biayanya ini ada di biaya pakan ikan, yaitu sebesar 2,8 miliar, dan pos ini itu dikategorikan sebagai fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan kemudian untuk bibit ikan, ini ada di 900 juta, terus kemudian ada listrik dan air, ini sebesar 250 juta, dan juga terakhir ada tenaga kerja langsung sebesar 600 juta yang berupa dari gaji. Boleh di next. Selanjutnya ada dari laba rugi perusahaan, di mana omset terlihat sini ada total penjualan sebesar 8,7 miliar, terus ada HPP tadi sebesar 4,55 miliar, dan kemudian untuk laba kotornya ini menghasilkan 4,15 miliar. Dan kemudian untuk dari beban operasionalnya sendiri ini ada dari gaji, BBM, dan lain-lain, ini total biaya operasionalnya sebesar 2 miliar 74 juta 59.040 rupiah. Dan kemudian untuk laba sebelum pajaknya ini menghasilkan 2 miliar 75 juta 940.960 rupiah. Dan di mana ada diperoleh dari laba kotor yang dikurangi sama tadi seluruh biaya operasional. Dan kemudian untuk rasio profitabilitas sendiri ini atau NPM sebesar 23,86%, yang mana ini nunjukin kalau misalnya si perusahaan itu udah menghasilkan laba dari penjualan yang tergolong ini baik. Dan kemudian untuk kesimpulannya dari kinerja keuangan tahun 2026 ini bilang kalau misalnya profitabilitas ini bisa dibilang kuat, karena tadi yang NPM-nya sendiri itu lumayan besar, dan kemudian untuk perusahaan ini juga berhasil menjaga efisiensi biaya, terus ada juga laba sebelum pajaknya ini sebesar 2, sekian miliar, dan ini bakal jadi dasar dalam proses rekonsiliasi fiskal pada perhitungan PPh Badan Terutang. Di next.
Selanjutnya untuk rekonsiliasi fiskal dan juga dampaknya ini ada akumulasi koreksi fiskal positif yang menyebabkan dari total proporsional PT Bumi Air Tawar Bergelombang tahun 2025 ini turun dari 2, sekian miliar jadi 1,8 miliar dan dampaknya ini laba sebelum pajak ini meningkat dari 2,75 sekian miliar hingga jadi 2,26 sekian miliar yang digunakan sebagai dasar perhitungan fasilitas dari PPh pasal 2 dari pasal 23E dan juga PPh Badan Terutang. Dan tujuan adanya rekonsiliasi fiskal ini untuk menyesuaikan dari perbedaan antara laba komersial fiskal, terus juga untuk penyesuaiannya ini ada yang dari koreksi fiskal positif, nggak ada yang negatif, dan juga ini yang menyebabkan dari laba kena pajak ini meningkat. Jadi, kalau misalnya dilihat di tabel ini ada beberapa rekonsiliasi fiskal yang terjadi di tahun tersebut, dan di mana dapat disimpulkan kalau misalnya seluruh penyesuaian ini tuh terbesarnya ini dari BBM yaitu sebesar 60 juta dan juga ada dari biaya promosi dan juga entertainment sebesar 50 juta. Dan yang mana ini tuh ningkatin dari laba fiskal yang akan jadi dasar perhitungan dari PPh Badan Terutang. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada dari identifikasi kewajiban perpajakan perusahaan di mana yang tadi terdapat dari PPh Badan yang mana tadi ada omset sebesar 8,7 miliar yang bakal kena dari PPh Badan sendiri selama tahun pajak berjalan. Dan kemudian juga terdapat dari PPh Pasal 21 di mana dia harus PP berkembang ini harus bayar gaji mereka, gaji karyawannya itu bakal dikenakan dari PPh Pasal 21 dan kemudian ada dari PPN sendiri di mana dia ini udah melebihi 4,8 miliar dan produk utama itu berupa ikan yang merupakan ikan ini yang dibebaskan dari PPN. Jadi perusahaan ini nggak memungut PPN atas penjualan dan juga nggak memiliki pajak keluaran yang dikreditkan dengan pajak masukan dan kemudian ada juga dari tax planning dan juga PPh Badan melalui pemanfaatan fasilitas pasal 31E di mana dia ini memiliki peredaran bruto sebesar 8,7 M. Nah, dari PPh dari pasal 31 UU PPh berupa pengurangan tarif pajak ini ada 50%. Jadi yang kena itu nanti bakal ada fasilitas dengan non fasilitas yang mana fasilitas dikali dengan 11% dan non fasilitas tuh bakal kena 22% tidak dikali setengahnya. Dan kemudian untuk tax planningnya sendiri atas PP Pasal 21 melalui metode gross up di mana nanti bakal ada pemberian tunjangan pajak untuk si karyawannya. Jadi nanti bakal ada tunjangan PPh Pasal 21 sebesar 11.850.000 dalam setahun. Dan kemudian untuk melalui PP-nya sendiri, PT Bumi Air Tawar Bergelombang ini kan dia di bergerak air tawar ya, di penjualan ikan air tawar dan kemudian dari ini tuh nggak ada PPN keluaran dan konsekuensinya PPN masukannya ini nggak bisa dikreditkan pada saat dibayar dan makanya bakal ada kapitalisasi. Boleh next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anugrah. Selanjutnya adalah perhitungan pajak sebelum tax planning. Jadi bisa dilihat di sini untuk PPh Badan itu sendiri, kita menggunakan pasal 31E, yang mana ada yang mendapat fasilitas, mana yang tidak. Nah, untuk yang mendapat fasilitas itu rumusnya adalah 4,8 dibagi 8,7. 4,8 adalah batas akhir dari PKP itu sendiri, dan 8,7 adalah penghasilan omsetnya, lalu dikali dengan penghasilan kena pajaknya, sehingga yang mendapatkan fasilitas adalah 1.248.165.517 rupiah. Selanjutnya untuk pasal 31E yang tidak mendapat fasilitas, yakni penghasilan kena pajak dikurang dengan dibagi dengan PPh yang mendapat fasilitas, yaitu nilainya menjadi 1.014.134.483. Sehingga untuk PPh Badan yang terutang, yakni yang fasilitas dikali 11% dan untuk yang non-fasilitas dikali dengan 22%, maka dapat dilihat untuk PPh Badan terutang pada tahun tersebut adalah 360.407.793. Perusahaan mencatat laba penjualan sebelum pajak yaitu 8,7 dan sorry untuk omsetnya, dan untuk laba sebelum pajak adalah 2,2 menggunakan fasilitas 31E. Nah, untuk PPh 21 karyawannya itu bisa dilihat untuk jumlah karyawannya adalah 20 orang untuk tenaga kerja langsung dan 10 orang untuk karyawan produksi dengan masing-masing gaji yakni 2,5 juta dan juga 8 juta. Bisa dilihat untuk beban gaji per orangnya selama setahun,
Maka bisa dilihat juga untuk PPh satunya yakni sebesar Rp11.850.000 untuk karyawan non produksi jika dirata-ratakannya. Selanjutnya untuk PPN masukan, di sini kami membuat skema PPN masukan antara lain untuk pembelian mobil pick up, pembelian kulkas pendingin, dan juga pembelian pompa air jet. Dengan nilai PPN masing-masing adalah 11% dengan total PPN masukan sebesar 30.833.000. Nah, PPN masukan atas perolehan aset diperoleh sebesar 30 juta tadi diakui secara langsung sebagai pengeluaran atau beban terpisah tanpa dikapitalisasi ke aset sehingga tidak memberikan efek efisiensi melalui penyusutan jangka panjang. Mengingat untuk perusahaan perikanan ini, mereka memang statusnya sebagai PKP, namun untuk barangnya itu adalah BKP yang dibebaskan dari PPN, sehingga pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Lalu untuk pajak daerahnya sendiri, di sini pajak daerah terdiri dari PBBP 2 untuk Kabupaten Subang yaitu sebesar Rp20.650.000 dan juga pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk 5 unit Mitsubishi L300 sebagai kendaraan operasional dengan asumsi menggunakan plat hitam atau putih dengan tarif reguler yaitu sebesar 1,30% senilai Rp14.950.000 untuk 5 unit mobil. Dengan itu, total pajak daerah sebelum dilakukan tax planning adalah Rp35.600.000. Selanjutnya adalah perhitungan pajak setelah tax planning. Nah, untuk PPh badan ini eh, yang mendapatkan fasilitas dan non fasilitas ini bisa dilihat berkurang ya dengan cara kita membuatkan daftar nominatif seperti biaya entertainment, lalu menerapkan gross up method pada PPh satu serta perubahan beban bensin direksi menjadi natura edukatif dan juga penyusutan akibat kapitalisasi dari pajak masukan, maka laba fiskal perusahaan itu berhasil ditekan menjadi 2.103.308.500 sehingga untuk PPh badan terhutang pada tahun tersebut berkurang yakni menjadi Rp335.078.000. Nah, untuk PPh satunya ini tidak berubah untuk perhitungannya, cuman mekanismenya nanti akan disatukan menjadi natura sehingga statusnya adalah deductible expense dan dapat mengurangi laba fiskalnya. Selanjutnya adalah PPN masukan. PPN masukannya menjadi nol karena seluruh PPN masukan sebesar 30.833.000 tadi telah sepenuhnya dilebur ke dalam nilai perolehan aktiva tetap yang mana dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Lalu untuk pajak daerah sendiri untuk PBBP 2-nya itu tetap, namun untuk PKB atau pajak kendaraan bermotor pick up-nya itu turun drastis yang sebelumnya 14 juta menjadi 6.382.500 karena kita menggunakan skema eh, pajak mobil barang yang ini menggunakan plat kuning yang sebelumnya adalah plat hitam atau plat putih dengan skema pajak yang sama dengan kendaraan pribadi. Ini kita menggunakan pajak kendaraan barang itu dengan merubahnya menjadi plat kuning sehingga memperoleh intensif khusus sebesar 0,50% saja sesuai dengan UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Dapat dilihat untuk perbandingannya sebelum dan sesudah tax planning, komponennya mulai dari PPh badan yang sebelumnya ada 360 juta sekian menjadi 335 juta, PPh satu karyawan nilai tetap namun dapat dijadikan deductible expense. Lalu untuk PM yang tidak dapat dikreditkan itu jadi nol. Untuk PBBP 2 tetap, untuk PKB mobilnya berkurang sebelumnya 14.900 hanya menjadi 6.300 sehingga total beban pajak pada tahun berjalan yang sebelumnya adalah Rp438.690.000 berkurang menjadi Rp373.961.000. Artinya kita dapat menghemat pajak senilai 64.799.491 Selanjutnya adalah dampak penerapan tax planning. Yang pertama adalah dampak terhadap laba rugi komersial. Penerapan strategi tax planning pada PT Bumi Air Tawar Bergelombang membawa perubahan pada pos biaya operasional di laporan laba rugi komersial pada tahun 2026. Penyesuaian ini dirancang untuk mengoptimalkan biaya-biaya yang semua dikoreksi positif menjadi biaya yang sah secara perpajakan. Selanjutnya adalah dampak terhadap laba fiskal sebelum pajak. Penurunan laba fiskal yang sebelumnya adalah 2,262.300 miliar menjadi 2.103.308 miliar
juta 500 membuktikan bahwa strategi tax planning yang diterapkan adalah 100% sukses. Perusahaan berhasil secara legal memperkecil basis penghasilan kena pajak sebesar 158.991.500. Untuk efisiensi pajak yang diperoleh, berdasarkan analisis perbandingan total efisiensi pajak atau tax saving yang berhasil diperoleh PT Bumi Air Tawal Bergelombang melalui implementasi tax planning pada tahun 2026 adalah sebesar Rp64.729.491. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga rekomendasi dari penerapan tax planning ini sendiri. Untuk evaluasinya adalah secara keseluruhan tax planning ini berhasil diterapkan dengan terbukti mampu memperkecil atau memangkas pengeluaran kas untuk beban pajak sebesar 64.729.000 tanpa mengurangi volume penjualan ataupun memotong hak-hak dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya adalah risiko kepatuhan perpajakan. Meskipun efisiensi yang dihasilkan cukup besar, perusahaan harus tetap memitigasi risiko formal dan kepatuhan atau tax compliance risk. Yang pertama adalah membuat daftar nominatif biaya entertainment dari awal, perubahan plat kuning, dan juga penerapan dari metode gross up itu sendiri. Selanjutnya adalah rekomendasi strategis. Berdasarkan hasil dari evaluasi, disarankan beberapa rekomendasi strategi bagi perusahaan mulai dari standarisasi dokumen pendukung, konsistensi kapitalisasi aset, dan juga pelatihan regulasi untuk Natura. Dapat kami tarik kesimpulan, untuk tax planning ini berhasil dilaksanakan secara efektif. Dengan strategi tax planning yang diterapkan, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan juga berhasil mengurangi koreksi fiskal positif dan mengoptimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense, serta memberikan kehematan pajak secara legal. Dapat dilihat perbedaannya sehingga kita dapat menghemat PPh badan sebesar 25.328.991 belum untuk pajak-pajak lainnya. Untuk strategi tax planning yang paling efektif adalah kapitalisasi PPN masukan terhadap nilai aset untuk meningkatkan biaya penyusutan fiskal dan mengkoreksi dari pajak masukan yang tidak dapat dirite itu sendiri. Lalu adalah penerapan aturan dan juga metode gross up dijadikan sebagai biaya kesejahteraan karyawan sebesar 971 juta, penyusunan daftar nominatif untuk biaya promosi entertainment sebesar 50 juta menjadi deductible, dan juga penggunaan plat kuning untuk menurunkan PKB dari sebelumnya adalah 14.950.000 menjadi 6.382.500. Sehingga dampak untuk arus kas perusahaan, total penghematan pajaknya adalah 64.729.491. Untuk sarannya adalah yang pertama, wajib pajak wajib meningkatkan tertib administrasi pajak, lalu konsisten menerapkan kebijakan perpajakan, memperluas pemanfaatan plat kuning, menghindari biaya-biaya non-deductible, dan juga meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia di bidang perpajakannya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf kami ucapkan terima kasih sebanyak sebesar-besarnya terhadap kepada Ibu Mela. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.